Eh, saya tentunya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh BRI, BNI Mandiri, dan BTN. Tapi saya hendak menanyakan, setelah pemerintah mengurangi alokasi anggaran PEN dari turun 38,8% dari alokasi 2021, bagaimana para pembangkan, karena program PEN itu yang meliputi 3 klaster, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi. Bagaimana cara dari perbankan untuk mengatasi program-program kerja dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat nanti di masyarakat di tahun 2002. Dan juga tentunya saya apresiasi karena berhasilnya para dirut dari 4 bank pemerintah menghimpun dana sehingga bisa dikatakan menjadi agent of development. Kemudian tadi saya menanyakan kepada semuanya ya, pada BRI, BNI, Mandiri, dan BTN tentang bagaimana mengatasi pengurangan program dari PEN. Kemudian juga kepada Dirut BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, Presiden menargetkan agar jumlah pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital dapat mencapai 20 juta pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 24 juta dan diharapkan 2024 mencapai para pelaku UMKM mencapai 30 juta. Bagaimana para BUMN ini, para bank BUMN ini menjadikan lembaga keuangan yang menjembatani koperasi dan UMKM, dan bagaimana kontribusi apa yang kira-kira bank bisa berikan terkait dengan target Presiden terkait UMKM itu. Kemudian bagaimana juga dengan gerakan digitalisasi yang sedang digalakkan dalam rangka G20 yang memiliki tagline transformasi digital. Ini tentu menjadi tantangan dan kesiapan perbankan. Untuk juga kebetulan saya dapilnya juga termasuk luar negeri. Tadi ada WA yang masuk dari konstituen saya di Malaysia yang mengatakan tolong nanti untuk yang khususnya para PMI yang akan bekerja di luar negeri khususnya Malaysia, untuk perlindungan data konsumernya atau data privasinya seperti apa, dan kemudahan pinjaman bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri terutama Malaysia. Yang saya tahu BNI waktu itu telah mengadakan, kalau nggak salah, kerjasama untuk membiayai para pekerja migran Indonesia sehingga mereka nanti kalau pulang ataupun gaji-gaji yang dia dapat setelah menjadi pekerja migran tidak hilang begitu saja, tapi menjadi para UMKM yang saya tahu baru dari BNI yang ada kerjasama itu. Mungkin bank lain saya belum tahu adanya kerjasama itu, apakah ada. Juga saya hendak menanyakan ke BRI. BRI itu masih ada program BRI Trainer. Waktu itu kan masih karena ulang tahun BRI, dan sekarang ini BRI Trainers akan tetap ada, dan bagaimana karena di sisi lain saya lihat bahwa menurut riset Bank BRI masih ada 40 juta pelaku UMKM yang butuh pendanaan. Dan juga konstituen saya juga menanyakan, kan ada kerjasama BRI Pegadaian BPR itu yang katanya mereka meminjam, tetapi kan ada syaratnya, harus selama 6 bulan mereka masih ada kegiatan. Nah, kalau misalnya dengan pandemi ini 6 bulan dia tidak ada kegiatan, apakah dia masih bisa untuk meminjam? Karena
6 bulan itu dia nggak kegiatan sama sekali, tapi dia ingin untuk mendapat pinjaman itu. Mungkin itu yang saya mau nanyakan ke BRI, dan saya harap tadi cita-cita BRI untuk memberikan kompensasi UMKM menjadi 85%, semoga bisa tercapai. Mungkin itu saja yang saya mau nanyakan, dan saya mau nanyakan juga kalau misalnya dari BNI akan mensosialisasikan dengan PMI, dengan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, ke Malaysia atau kemana, mungkin kita sebagai mitra dari BNI Komisi 6 bisa ada info supaya ini misalnya sekarang BNI akan mensosialisasikan ke Hong Kong atau Malaysia, karena saya pernah juga di periode yang lalu diajak untuk ikut mensosialisasikan program-program dari perbankan, dari Himbara untuk para pekerja migran. Mohon diinformasikan, saya kebetulan dapilnya luar negeri, diinformasikan kita sebagai mitra kalau ada sosialisasi ke luar negeri, ke pekerja migran Indonesia khususnya. Kemudian kepada BTN, satu lagi, program yang dimiliki oleh BTM yang menjangkau pasar milenial, fasilitas apa yang akan diberikan, dan bagaimana juga dengan tadi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah juga tadi kalau nggak salah saya dengar juga ada fasilitas untuk MBR, dan juga bagaimana bentuk rumah yang akan diberikan atau akan dikerjasamakan, apakah rumah sederhana, rusun, kapling, atau rumah jenis seperti apa saja. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.